Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah, di sini bertemu lagi sama abang kakak yang di sini kita mau ibadah. Nah, sebelum itu kakak mau menyampaikan nama minggu kita yaitu Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Nah, topik minggu kita yaitu kebahagiaan orang benar. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita harus semangat memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dengan Dia panggil nama saya.
itu kita bernyanyi kembali dari buku Ende nomor 699 hingga Alpa Muhammad. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan di Minggu Eksaudi pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita buka Alkitab kita adik-adik yang menjadi nas khotbah di Minggu Eksaudi pada hari ini, diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu, judul khotbah di Minggu Eksaudi hari ini adalah menanti janji Allah. Menanti janji Allah. Berapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Yesus Kristus naik ke sorga, dan hal itu juga menjadi pengharapan bagi orang percaya, bagi adik-adik semua, bagi kita semua, bahwa orang-orang yang hidupnya berpusat pada Yesus, maka kehidupannya akan bermakna dan kehidupannya betul-betul memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Ya, seperti Tuhan Yesus menginginkan kita itu adalah Tuhan Yesus bertujuan supaya kita itu bukan lagi berpusat pada kesenangan diri kita sendiri, tetapi Tuhan ingin supaya kesenangan itu melayani kesenangan, kebahagiaan, bahwa itu adalah anugerah yang akan melahirkan sukacita dan sesuatu yang luar biasa di tengah dunia ini. Ya, jadi kita harus betul-betul jangan memikirkan diri kita sendiri, tapi juga untuk dunia ini, untuk semuanya, bagi seluruh bangsa-bangsa. Ya, seperti dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita juga diminta untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Karena setelah Yesus naik ke sorga, maka Allah itu memberikan janji yang luar biasa dalam kehidupan kita, adik-adik. Ya, setelah Yesus naik ke sorga, maka Allah akan berjanji. Apa yang harus kita lakukan menanti-nanti
penggenapan janji Allah itu adik-adik, yaitu kita harus betul-betul terlebih dahulu, maka kita harus siap memusatkan diri kita ini kepada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu kita harus betul-betul memiliki kerinduan hati kita agar kita bisa menikmati, melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi kita harus betul-betul percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan menggenapi sesuatu yang luar biasa. Karena janji itu adalah pribadi Tuhan di dalam ketritunggalnya, yaitu sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan janji itu adalah janji kehidupan, yaitu setiap siapa saja akan mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, janji itu apa, adik-adik? Janji itu adalah mengaruniai Roh Kudus yang akan selalu memberikan penghiburan bagi kita. Ya, Roh Kudus itu menjadi roh penghibur di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita, bagi adik-adik. Ya, jadi kita harus betul-betul siap untuk menerima janji Tuhan itu, yaitu kita akan dikaruniai Roh Kudus. Jadi kita sambil menantikan janji itu, kita harus berdoa kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan selalu menyertai kita. Dan jangan lupa, setelah kita berdoa, kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan itu harus memuliakan Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan di rumah, dimanapun kita berada, itu harus betul-betul memuliakan Tuhan. Jadi kita mengakui kita sebagai orang berdosa, kita berdoa dengan harapan bahwa janji Tuhan itu akan dikaruniai kepada kita, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur yang akan diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu di Minggu Eksaudi pada hari ini, di mana Tuhan akan menggenapi janji-Mu, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur bagi kehidupan kami manusia. Oleh karena itu Bapa, berkati kami seluruh anak-anak sekolah minggu, agar kami betul-betul selalu siap mempersiapkan diri kami untuk selalu turut berdoa dan juga mengakui segala dosa-dosa kami. Oleh karena itu Bapa, berkati kami seluruhnya anak-anak sekolah minggu. Berkati kami semuanya Tuhan. Apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang berulang tahun, Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan. Dan berkati orang tua kami dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkati juga dunia ini Tuhan, bangsa kami. Jauhkan kami Tuhan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Berkati juga para pemimpin bangsa kami. Berkati kami semuanya. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan adik-adik, yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu kita akan menghafal dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 bunyinya, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian ayat hafalan kita. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Shalom. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta. Untuk
mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengeranai kamu dengan damai sejahtera. Amin.